Halo sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mendapatkan banyak respon yang positif maupun ada yang negatif tentang channel YouTube saya. It's okay, tidak ada masalah. Karena ketika Tuhan Yesus hadir ke dunia ini, ketika dia mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang Israel pada masa itu, ditentang juga sama ahli Taurat, Farisi, Saduki, bahkan majelis agama dan pemerintah penguasa. Tapi ada juga orang-orang yang menerimanya dan percaya kepadanya, walaupun mayoritas mereka menolaknya. Inilah kehidupan ini. Barang siapa yang ingin mengikut Yesus, dia harus meninggalkan ayahnya, ibunya, saudara perempuan, saudara laki-laki, katanya. Bahkan memikul salibnya. Nah, kadang-kadang kebenaran itu menimbulkan pertentangan antar sesama, sehingga kita harus berpisah. Yes. Kebenaran itu, ya, pedang roh, firman Tuhan itu, yang akan memisahkan seseorang. Yang mana dia dulunya hidup dalam kegelapan, kemudian dia masuk ke dalam terang, maka dia akan berpisah. It's okay, tidak ada masalah. Nah, sahabatku yang dikasihi dalam Tuhan, banyak orang Kristen rupanya saya jumpai tidak mengerti cara masuk surga. Mereka, ya, mungkin ya, saya maklum lah kalau jemaat biasa itu tidak mengerti. Karena apa? Para pengkhotbah itu tidak mengerti. Pembicara-pembicara itu menyesatkan. Sehingga ya wajar jemaat-jemaat yang mendengarnya ini, orang-orang awam mendengarkannya ini menjadi tersesat. Gitu. Nah, contohnya, saya akan mereview satu video perempuan ini. Katanya sih pastor, tapi saya tidak setuju perempuan itu menjadi pastor. Karena dalam Alkitab, pastor atau gembala itu laki-laki, bukan perempuan. Syarat seorang pendiri jemaat adalah suami dari satu istri, kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jadi perempuan itu tidak bisa jadi pastor. Ini merupakan pelanggaran firman Tuhan yang pertama, kalau perempuan ini disebut pastor. Kalau bisa disebut misalnya penginjil, is okay. Guru, tidak ada masalah. Ya, tapi bukan pastor. Oke, poin itu pertama. Kedua, nah kita akan lihat. Dia mengemukakan 3 jalan menuju surga. Dan saya akan mengupasnya dan menjelaskan yang benar sesuai Alkitab itu seperti apa. Baru Yesus menjelaskan ada 3 jalan masuk surga. Yang pertama, mempercayai Yesus Kristus sebagai Isa Al-Masih atau Mesias Juru Selamat. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dengan judul perikop Rumah Bapa, Yesus berkata begini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa selain dari mereka yang mempercayai dia sebagai juru selamat. Yang kedua, nah, poin pertama, secara garis besar saya setuju. Yesus berkata, "Akulah jalan." Satu-satunya loh, dia tidak ngomong satu. Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Tidak ada bisa melewat yang lain. Tidak bisa lewat Muhammad, tidak bisa lewat Kuan Im, tidak bisa lewat Buddha, hidup apapun, hanya lewat Yesus Kristus. Itu statement, saya perjelas, to the point. Itu ya. Percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetapi percaya yang bagaimana? Nah, percaya yang bagaimana? Nanti saya jelaskan di akhirnya. Kita lihat dulu. Dia tidak menjelaskan percaya yang bagaimana. Harusnya dia menjelaskan dengan detail. Banyak orang percaya Yesus, tapi percaya Yesus sebagai apa? Hanya sebagai nabi. Juru selamat bagaimana dia menyelamatkanmu? Nah, ini tidak dijelaskan. Kita lihat yang kedua. Yesus menjelaskan jalan masuk surga adalah melakukan kehendak Bapa atau melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 21 berkata begini, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Matius 19 ayat 17b berkata, "Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Yesus menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita ingin masuk dalam kerajaan kekal, kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga dan hidup melakukan kebenaran. Yang ketiga. Nah, pertanyaan yang kedua ini timbul masalah.
masuk surga melakukan segala perintah Bapa. Pertanyaannya, apakah nih si Heni Kristianus ini melakukan semua perintah Bapa di dalam Alkitab? Apakah dia tidak berdosa? Apakah dia semua melakukannya dengan sempurna? Seperti orang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia datang, oh Tuhan Yesus berkata, jika kau ingin masuk surga, kan, turuti hukum Taurat. Oh sudah, jangan membunuh, jangan bunuh. Oh semua itu sudah kuturuti. Tuhan akhirnya bilang apa? Kalau kamu ingin sempurna, jualah segala milikmu dan berikan kepada orang miskin. Lalu pergilah dia dengan sedihnya. Apakah masuk surga itu ada manusia yang mampu menuruti segala perintah Allah? Apakah penjahat yang di samping Tuhan Yesus itu menuruti segala perintah Allah? Padahal Tuhan Yesus menjamin dia akan masuk surga. Nah, disinilah dia tidak mengerti. Kalau masuk surga harus menuruti segala perintah Allah tak bercacat, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga. Karena semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sama sekali ini tidak benar. Poin kedua, nanti saya akan jelaskan secara detail. Ya. Yang ketiga. Yesus menjelaskan jalan untuk masuk surga adalah dengan hidup mengasihi sesama. Dalam Matius 25 dengan judul perikop penghakiman terakhir dalam ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ayat 35, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Ayat 36, "Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Di ayat yang ke-40 dikatakan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jelas sekali bahwa di dalam perikop penghakiman terakhir ini, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapat bagian dalam kekekalan, kita harus hidup mengasihi sesama kita. Pernahkah Anda mendengar orang berkata, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita? Manusia tidak bisa masuk surga hanya dengan berbuat baik saja. Ada benarnya, tapi yang pasti saya yakini orang tidak bisa masuk surga kalau tidak baik. Oke, lihat saya. Orang tidak bisa masuk surga kalau dia tidak baik. Oke, ini ya sangat-sangat menyesatkan. Jadi orang masuk surga itu karena baik, kebaikan. Nah, kita akan lihat sebenarnya bagaimana. Saya setuju orang harus jadi baik, ya. Tapi ya, orang hidup baik itu bukan untuk masuk surga. Sekali lagi ya, orang hidup baik itu bukan untuk masuk surga. Ya. Tapi yang bisa buat masuk surga itu apa? Iman, kepercayaan. Nah, saya lihatkan dulu ini di sini, biar jelas. Sebentar, saya masukkan itu satu image, satu shot yang saya lupa tadi masukkan. Alur bagaimana kita bisa mengetahui cara masuk surga. Nah, ini di sini. Ini lihat. Sebentar. Saya kecilkan, ya. Banyak orang Kristen itu akhirnya rancu dan dia tidak mengerti. Nah, sahabat yang dikasih dalam Tuhan, pertama, untuk masuk surga adalah kita harus bertobat dan percaya. Hati tidak melakukan perbuatan baik. Karena, nah, di dalam Alkitab dijelaskan begini. Kita lihat misalnya ya, Efesus 2. Ayat 8 sampai 9 ini kan bunyinya begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini poinnya dulu. Orang masuk surga itu adalah dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya.
Dia bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, beriman. Dia tidak melakukan usaha. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas kan? Jelas tidak? Ya. Jadi Alkitab itu jelas bilang bahwa jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Penjahat di samping Tuhan Yesus Kristus, dia ada usaha apa sehingga bisa masuk surga? Hanya dia mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi dia tidak melakukan apapun, dia masuk surga. Nah, bertobat artinya dia mengaku, Tuhan, saya ini orang berdosa, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mati di kayu salib, dihukumkan menggantikan semua dosa saya. Sekarang saya percaya kepadamu sungguh-sungguh. Itu. Kemudian kalau kita lihat misalnya Roma juga. Biar kita lihat banyak ayat ya. Roma 3 ayat 20. Bunyinya kan begini. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tidak ada manusia di dunia ini bisa melakukan semua hukum Taurat secara perfect, sempurna. Karena semua manusia telah berdosa. Ayat yang ke-28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Bukan karena melakukan kebaikan. Tapi karena iman. Jadi kita dibenarkan itu karena iman dulu. Ini ayat-ayatnya saya paparkan dulu. Kemudian Roma 10. Ya. Roma 10 ayat 10. Ini lihat. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Oke. Kemudian Galatia lagi. Nah. Pasal 2 ayat 16. Kamu tahu ya bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan kalau melakukan hukum Taurat. Karena melakukan hukum, tidak ada orang yang bisa dibenarkan. Galatia 5 lagi. Kita lihat lagi ya. Banyak sekali ayatnya sebenarnya ini. Makanya tidak paham. Dia sendiri akan masuk neraka kalau dia tidak paham kebenaran. Ya betul. Saya harus katakan itu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran karena hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jelas tidak? Ayat Alkitab itu jelas sekali loh. Nah, lalu bagaimana keselamatan ini? Ini saya jelaskan. Keselamatan ini begini. Seseorang harus datang kepada Kristus, bertobat. Artinya dia mengaku orang berdosa, minta ampun, bahwa dirinya tidak bisa hidup penuh kebaikan, tidak bisa hidup suci, seperti tuntutan firman Tuhan. Tuntutan hukum Taurat. Tidak mampu. Lalu datang kepada Tuhan Yesus, saya minta ampun. Saya orang berdosa Tuhan. Saya mau percaya kepadamu dengan segenap hati saya. Bahwa engkau telah mati di kayu salib. Dihukumkan bagi dosa-dosa saya. Seharusnya saya yang dihukum. Tetapi engkau telah mengalami maut. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi engkau telah mengalami maut. Bagi saya, bagi semua manusia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah mati di kayu salib menebus dosa saya. Sekarang saya mau percaya kepadamu sungguh-sungguh dengan segenap hati saya. Nah, ini poinnya yang membuat kita masuk surga. Oke? Ini poinnya. Yang membuat masuk surga. Nah, lihat. Jadi, pada waktu orang Kristen lahir baru, ya, mengakui bahwa dia bertobat percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai juru selamat, mengaku dia orang berdosa, Yesus Kristus telah mati di kayu salib, menebus semua dosanya, dosa yang dulu yang sekarang yang akan datang. Pada waktu itulah
Tuhan memberikan kepadanya hati yang kudus. Roh Kudus memeteraikannya. Efesus 1 ayat 13. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Masuk ke dalam hati, Roh Kudus memeteraikan. Dan kita diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Posisi yang kudus. Yaitu orang yang sudah ditebus. Orang kudus. Makanya Paulus menulis kepada orang-orang kudus di Korintus. Kepada orang kudus di Efesus. Artinya orang percaya itu orang-orang kudus. Oke? Posisi inilah. Dua hal ini, hati yang kudus, Roh Kudus dalam hati kita, karena kita bertobat dan percaya, kita belum melakukan apa-apa loh ya. Hanya bertobat, dibenarkan karena iman. Nah, dan kita dikuduskan karena Yesus Kristus telah menguduskan kita. Dua hal ini menyebabkan seseorang bisa masuk surga. Itu jalan masuk surga. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk membangun karakter yang kudus. Nah, karakter yang kudus ini adalah tujuannya untuk bersaksi. Nih, saya kasih lihat. Kita masuk ke dalam tahap ini kan. Waktu kita sudah bertobat percaya, kita maju satu langkah. Lalu kita menoleh ke belakang, kita melihat bahwa kita bersyukur, kita ini adalah orang-orang pilihan. Kita ini orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Maka kita disuruh bertekun dalam iman. Setia dalam kebenaran. Setia sampai mati. Wahyu pasal 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, sehingga akan dikaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, kenapa saya melakukan kebaikan? Tujuannya untuk memberi kesaksian kepada banyak orang bahwa saya ini anak Tuhan. Saya melakukan kebaikan bukan untuk masuk surga, tapi saya melakukan kebaikan karena perintah Tuhan menyuruh saya melakukan kebaikan agar orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hendaklah terangmu bercahaya. Nah, kebaikan kita bercahaya pakai apa? Pakai kebaikan, karakter yang bagus. Ya. Kalau dulunya kita suka ngomong-ngomong kasar, sekarang stop. Ini bukan untuk masuk surga, ini untuk kita ya mentaati perintah Kristus. Dan untuk kita percaya menjadi saksi bagi Kristus. Sehingga tidak jadi batu sandungan bagi yang lain. Maka kita diperintahkan untuk memiliki karakter yang kudus. Makanya Rasul Paulus memakai istilah, hendaklah engkau diperbaharui sehari ke sehari. Hari demi hari kita baca firman Tuhan, karakter kita semakin baik. Hidup kita semakin baik. Bukan untuk masuk surga, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk membalas kasih Tuhan, maka saya berbuat baik. Ngerti nggak Bu Heni? Masa sampai di sini aja nggak ngerti gitu. Jadi saya melakukan kebaikan, mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Itu sebagai ungkapan rasa kasih saya kepada Tuhan, membalas kasih Tuhan. Balas budi, menyenangkan hati Tuhan. Karena dia lebih dahulu mengasihi saya. Dia telah memberikan saya Roh Kudus dalam hati saya. Dia telah memberikan saya posisi yang kudus untuk mendapatkan jaminan masuk surga. Maka saya membentuk karakter yang kudus. Nah, poin ketiga, hati dan posisi yang kudus untuk kepastian masuk surga. Karakter yang kudus untuk bercahaya bersaksi di dunia. Masa hal seperti ini saja nggak paham sih Bu Heni? Orang tidak masuk surga kalau dia tidak baik. Engkau lepas dari Kristus kalau engkau mengharapkan masuk surga dengan melakukan kebaikan. Kalau Bu Heni sesuai dengan 3 poin tadi yang Bu Heni bilang masuk surga itu harus melakukan kehendak Bapakku sampai sempurna semua. Bu Heni sendiri masuk neraka pasti. Ya. Mengandalkan usaha manusia. Sampai di surga saya semuanya akan sombong Bu Heni. Untung saya dulu baik. Untung saya dulu ini. Semua membusungkan dada sampai di surga. Sombong karena kebaikannya. Itulah seperti orang muda yang kaya itu. Yang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saya sudah melakukan semuanya. Nah, Bu Heni sekali lagi ya. Hati-hati. Belajar lagi firman Tuhan. Kalau tidak ngerti ya. Saya kasihan. Ibu Heni itu ya orangnya baik, betul. Tapi kalau tidak ngerti doktrin Alkitabiah yang benar, juru selamat yang benar, percaya bagaimana? Yesus mati di kayu salib telah menebus semua dosa Bu Heni. Nah, Bu Heni mengaku orang berdosa, percaya bahwa dia telah menanggung semua dosa, dihukumkan menanggung dosa,
semua dosa dulu, dosa sekarang, dan posisi orang berdosa Bu Heni telah diambil alih oleh Yesus Kristus. Jadi yang hidup di dalamku bukan aku lagi, Kristus yang hidup di dalam aku. Jaminan kita sudah dapat, baru kita melakukan kebaikan. Banyak orang baik di dunia ini, mereka masuk neraka karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mereka salah percaya Yesus Kristus sebagai apa? Kalau percaya Yesus Kristus sebagai nabi, percaya Yesus Kristus sebagai raja, itu tidak menyelamatkan sama sekali. Apalagi engkau tambahi dengan kebaikan segala macam usaha manusia. Hati-hati. Sahabatku dimanapun Anda berada, saya harap Anda mengerti ini. Doktrin yang paling dasar ini harus bisa dimengerti. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.